Bapak-bapak, para alim ulama, para tokoh masyarakat, terutama sahibul musibah, yakni keluarga besar almarhumah Ibu Qomariah binti Rusdi. Mudah-mudahan almarhumah ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuburnya dilapangkan dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan kesabaran tersebut mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu, tidak panjang lebar, Luqmanul Hakim dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau berpesan kepada anaknya, ya bunayya innan nas, wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, sesungguhnya manusia itu terbagi menjadi 3 bagian, kata beliau. Berpesanlah Luqmanul Hakim ini kepada anaknya bahwa manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sulusulillah, 1/3 untuk Allah. Yang kedua, sulusul nafsi, 1/3 untuk dirinya sendiri. Kemudian sulusul tuti, yakni 1/3 untuk ulat, untuk cacing. Ini pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Beliau mengatakan bahwa manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. 1/3 untuk Allah. Apa itu? Yakni ruh yang berada dalam diri kita, yang berada dalam jasad kita, itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka kita sebagai hamba yang dhaif, sebagai hamba yang lemah, jangan kita sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita dulu di dalam ruh sudah mengadakan perjanjian dengan Allah bahwa kita menyaksikan bahwa Tuhan adalah Allah, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa setelah kita berada di alam dunia ini kita berbeda, ya? Kita mengaku bahwa Tuhan kita Allah, namun amal perbuatan kita membuat tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jangan sampai. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83, Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, berfirman, mengingatkan kepada golongan mereka dari kalangan Bani Israel, wa id akhadna mitsaqa Bani Israel la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakat. Allah berpesan kepada mereka dari kalangan Bani Israel karena mereka pada saat itu sering menyekutukan Allah, menyembah anak sapi, ya, menyembah anak sapi yang dibuat oleh sendiri. Patung tersebut disembah-sembah oleh mereka, padahal mereka baru ditinggalkan oleh Rasulnya, yakni Nabi Musa, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala 40 hari 40 malam, baru ditinggalkan oleh nabinya, oleh Rasulnya Nabi Musa. Mereka sudah berani menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah anak sapi yang dibuat oleh sendiri. Maka kita sebagai umat Islam jangan membuat andad, yakni tandingan Allah. Jangan, ya. Bahwa semua yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana membuat tandingan-tandingan Allah yang samar? Contoh, kalau tidak ada anjing di rumah itu, pencuri pasti masuk. Itu sudah membuat tandingan Allah dengan samar. Secara tidak sadar mulut kita
membuat tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada angsa ini, kalau tidak ada anjing ini dalam rumah atau di luar rumah kita, pencuri masuk ke rumah kita. Bahkan bukan itu, Pak. Siapa yang menggerakkan hati sang pencuri? Tentu kita tahu siapa, Allah. Ya, mencuri atau tidak, pasti itu ada yang menggerakkan. Jangan membuat tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ruh ini adalah milik Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sulusu li nafsi, sepertiga untuk diri kita. Apa sepertiga untuk diri kita? Yakni amal perbuatan kita. Ya. Amal perbuatan kita itulah yang akan kita bawa. Ya. Ibu Komariah meninggal dunia, apa yang dia bawa? Tentu yang dia bawa hanya kain kafan, betul tak? Tetapi ada yang tidak terlihat, yakni amal perbuatannya, amal solehnya yang dia lakukan sewaktu hidup di dunia. Makanya kita harus sadar, ya, dalam takziah ini kapanpun dan dimanapun, ya, pasti kita akan menyusun, betul tak? Apa kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, betul tak? Tidak Pak RW ma, tidak Pak RT ma, ada Pak RT, aduh, tidak bapak-bapak, tidak ibu-ibu, tidak anak-anak, tidak anak-anak muda, semuanya pasti mati. Cuman kita tahu di mana kita akan mati, itu rahasia Allah. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidaklah kita mengetahui di bumi mana kita akan meninggal. Kita uang dusun misalkan mati di Palembang, kita uang Palembang mati di dusun, kita uang Jakarta mati di Palembang, uang Palembang mati di Jakarta, uang Bandung mati di Palembang, itu tidak tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, kata Allah. Tidak tahu kita di bumi mana kita akan meninggal. Makanya kita persiapkan untuk menghadapi yang namanya kematian tersebut. Perbanyak mengingat kematian, Pak. Ya, bukan berarti kita kalau sudah mengingat kematian kita menjadi malas bekerja dan lain sebagainya, karena harta kita tidak akan dibawa misalkan. Ya, lalu kita malas bekerja. Harta yang bisa kita bawa adalah harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, itu akan kita bawa. Ya, harta yang akan kita bawa adalah harta yang kekal, yakni harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, harta yang diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, masjid dan lain sebagainya. Itulah harta yang akan kekal membawa menaungi kita. Apalagi kita beramal soleh sewaktu hidup di dunia. Misalkan amal-amal yang lain, ya, selain sholat 5 waktu, kemudian kita dengan tetangga berhubungan, menjalin silaturahim, ya, di antara kerabat-kerabat kita, di antara saudara-saudara kita, maka itu yang akan kita bawa. Ya. Bersedekah itu akan kita bawa, membaca Quran itu akan kita baca, akan menerangi kubur kita. Karena itu perbanyak kita membaca Quran.
Iqra'ul Quran. Orang lain tidak akan bisa ya membantu kita, tapi apabila kita pernah membaca Quran, itu akan menolong kita di alam kubur. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, kata Nabi, sesungguhnya Quran itu akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya ya. Tapi baca Qurannya yang benar, belajar kita terus ya, belajar agar kita benar membaca firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa membaca dengan lancar, itulah kemampuan kita berbeda dengan orang lain. Sesuai dengan kemampuan kita. Kita mampunya abata, bacalah abata. Ya, sudah. Karena dari satu huruf Al-Quran itu sudah mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya, menjadi 30 kebaikan. La aqulu alif lam mim, kata Nabi. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya, itu sudah mendapatkan 30 kebaikan. Ini amal untuk diri kita, amal perbuatan kita yang akan kita bawa kelak apabila kita sudah meninggal dunia. Lalu yang terakhir yakni sulusu litudin, yaitu sepertiga untuk ulat, sepertiga untuk cacing. Jasad kita ini akan disantap oleh cacing-cacing tanah, akan hancur tubuh kita. Apabila kita sudah berada di dalam tanah, maka tinggallah tulang belulang kita. Itulah jasad kita akan hancur. Makanya kita sadar, untuk apa kita menyombongkan diri, merasa kita cantik, merasa kita gagah, tetapi apalah daya dan upaya kalau kita umurnya panjang, kalau sudah tua maka akan menjadi loyo lah, betul tak? Menjadi loyo, tidak berdaya. Maka kembali kepada